Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Kita akan melanjutkan materi biologi pada kesempatan yang lalu. Kalau kesempatan yang lalu kita membahas tentang pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Oke, ini ada di kebun buah naga. Kita lihat. Nah, ini yang dikatakan tumbuh. Kenapa bisa tumbuh? Dari ingat kemarin ada meristem apikal, dia di pucuk menghasilkan tunas yang baru dan di ujung akar. Lah, sekarang yang dikatakan perkembangan. Oke, lihat. Di sini menghasilkan bunga. Ya, menghasilkan bunga. Nah, kita coba balikkan kamera, kita cari tempat. Nah, selain menghasilkan bunga, juga akan nantinya menghasilkan buah. Itulah yang dikatakan perkembangan. Apa yang menyebabkan tanaman itu bisa tumbuh dan berkembang? Faktor apa saja yang menyebabkan tanaman itu tumbuh dan berkembang? Nah, kita akan simak materi selanjutnya di kelas. Oke, sekarang kita langsung ke kelas untuk mempelajari tentang pertumbuhan. Oke, kita sekarang akan langsung ke kelas untuk mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Alhamdulillah, sekarang kita sudah ada di kelas. Mari kita membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu ada dua, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Kita membahas dulu tentang faktor internal. Faktor internal itu dimulai atau yang pertama adalah gen. Gen itu adalah asal muasal dari bibit atau dari biji itu berasal. Kalau bijinya itu sempurna, maka akan menghasilkan keturunan yang sempurna. Yang kedua adalah faktor fisiologis. Faktor fisiologis yang pertama adalah dimulai dari hormon. Contoh hormon di sini ada asam absisat, auksin, giberelin, sitokinin, asam tromalin, dan kalin. Kemudian dari faktor internal yang lain dari fisiologis adalah vitamin. Ada B1, B6, dan B12 serta vitamin C juga. Nah, sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan yaitu air, cahaya, suhu, kelembapan, derajat keasaman atau pH, kemudian nutrisi. Itulah dua faktor utama yang mempengaruhi dari pertumbuhan dan perkembangan suatu tumbuhan. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang hormon auksin. Hormon auksin atau disebut juga dengan IAA atau asam indol asetat atau IBA atau dikatakan asam indol buterat itu juga bisa ditemukan di alam. Contohnya adalah keong mas, keong, kemudian juga kecambah. Dan beberapa produk pertanian yang sudah keluar dalam bentuk senyawa kimia. Contohnya adalah NAA dan BNOA. Nah, fungsi dari hormon auksin adalah yang pertama adalah pemanjangan sel.
Kemudian dominasi apikal. Ingat, kemarin kita membahas tentang meristem apikal yang membahas tentang pertumbuhan akar dan batang. Itu peran utama adalah hormon auksin. Kemudian partenokarpi. Yang berikutnya adalah etiolasi. Nah, apa tuh itu etiolasi? Etiolasi adalah pertumbuhan yang sangat cepat karena kurangnya cahaya, sehingga ketika kurang cahaya hormon auksin ini bekerja sangat cepat, sehingga pertumbuhan batang semakin cepat dan semakin panjang. Kemudian fungsi dari hormon auksin berikutnya adalah sebagai penghambat absisi. Yang berikutnya adalah pembentukan xilem, floem, akar lateral, dan serabut akar. Selanjutnya kita akan membahas tentang hormon sitokinin. Apa tahu fungsi hormon sitokinin? Yang pertama adalah pembelahan sel. Yang kedua adalah dominasi lateral, percabangan. Yang berikutnya adalah pembentukan daun, bunga, dan buah. Berikutnya adalah penghambat proses penuaan. Nah, ini sangat penting bagi tumbuhan. Hormon sitokinin juga dapat ditemukan di alam atau juga tersedia melimpah di alam, seperti pada bonggol pisang, kemudian pada air kelapa, dan juga pada jagung muda. Itu mengandung hormon auksin yang sangat melimpah. Kemudian yang berikutnya adalah hormon giberelin. Kalau kita mengingat atau yang lagi ngetren adalah gibro gitu ya, gibro, wah ini pembesar gitu lah. Hormon giberelin itu berfungsi sebagai pertumbuhan raksasa. Giberelin, pertumbuhan raksasa. Kemudian pembentukan bunga dan biji. Yang berikutnya adalah proses perkecambahan biji. Ingat video kemarin kita membahas tentang proses perkecambahan. Di sana ada hormon giberelin dalam biji. Kemudian mengakhiri masa dormansi biji. Kemudian partenokarpi. Dapat ditemukan pada rebung atau bambu yang muda. Bawang merah juga banyak mengandung hormon giberelin. Berikutnya yang kita bahas adalah asam traumalin. Wah, trauma ini. Apa tuh fungsinya asam traumalin itu? Asam traumalin berfungsi sebagai regenerasi sel, penyembuhan luka. Contoh pada karet, kalau petani karet itu sedang menyayat batangnya, maka otomatis karet akan keluar bersama dengan asam traumalin untuk menutup luka itu. Yang berikutnya adalah gas etilen atau biasanya disingkat dengan ETH. Untuk apa gas etilen itu? Berfungsi yang pertama sebagai proses pematangan buah. Nah, yang sering kita ingat etrel kan gitu ya. Itu bahasa kimianya. Kemudian absisi daun. Kemudian penghambat pembentukan akar, batang, dan bunga. Jadi kalau gas etilen ini mulai muncul, dia akan menghambat pembentukan akar, batang, dan bunga. Yang terdapat dalam alam ada tomat, pisang, kemudian apel, dan yang lainnya. Berikutnya kita akan membahas tentang asam absisat. Apa fungsi asam absisat itu, atau yang sering disingkat dengan ABA, asam absisat? Yaitu yang pertama adalah penghambat hormon-hormon pertumbuhan. Kemudian berikutnya adalah meningkatkan absisi daun. Nah, kalau kita lihat hutan jati atau tanaman jati ini ketika musim kemarau, maka produksinya akan meningkat, sehingga
daun itu akan mengalami perguguran atau akan gugur. Nah, berbanding terbalik ketika musim hujan tiba, maka produksi asam absisat ini akan turun sehingga sehingga daun itu semakin kokoh kembali. Jadi tidak gugur, ora rontok. Nah, gak rontok. Oke. Ini yang terjadi pada tanaman ketika tanaman itu memiliki kandungan banyak asam absisat. Yang berikutnya fungsinya adalah sebagai penutupan stomata, kemudian memperlambat pemanjangan dan pembelahan sel, kemudian memicu pembentukan gas etilen. Yang berikutnya adalah melakukan dormansi tumbuhan. Ingat dormansi kemarin toh? Banyak sekali contoh atau bahan-bahan yang mengandung asam absisat tadi, mulai dari ubi, kemudian rizoma, ada kapas dan seterusnya. Yang berikutnya adalah hormon kalin. Hormon kalin dibagi menjadi 4. Yang pertama, kalau itu pertumbuhan akar itu adalah rizokalin. Kemudian kalau pertumbuhan daun namanya filokalin. Kalau pertumbuhan batang itu namanya kaokalin. Dan kalau pertumbuhan bunga atau buah itu namanya antokalin. Sekarang kita akan membahas tentang faktor eksternal atau faktor luar yang mempengaruhi tentang pertumbuhan satu tumbuhan atau satu tanaman. Wah, seger airnya ya. Ini gambar air. Yang pertama, faktor yang pertama adalah air. Kenapa air itu sangat berperan terhadap proses pertumbuhan? Yang pertama adalah dia berperan sebagai reaksi fotosintesis, kemudian terjadinya respirasi dan transpirasi, kemudian sebagai pelarut dan medium. Yang keempat sebagai transport unsur hara. Yang kelima adalah menjaga turgiditas sel. Ingat materi kelas 11 tentang turgid gitu ya. Keenam tentang akan membantu tentang perkecambahan. Nah, faktor yang kedua adalah sinar matahari atau cahaya matahari. Kenapa cahaya matahari itu dikatakan sebagai faktor luar yang membantu atau yang mempengaruhi pertumbuhan? Karena matahari membantu proses fotosintesis, kemudian pertumbuhan dan perkembangan, kemudian juga membantu pembungaan, sehingga sangat perlu sekali. Nah, ini yang menyebabkan yang namanya fotoperiodisme. Ada yang namanya ada yang dikatakan tumbuhan hari pendek, dan juga ada tumbuhan hari panjang. Untuk kelas 12 MIA 1 dan 12 MIA 2 menjelaskan pengertian tumbuhan hari panjang dan tumbuhan hari pendek. Apa itu tumbuhan hari panjang? Apa itu tumbuhan hari pendek? Kemudian sebutkan contoh tumbuhan hari panjang dan contoh tumbuhan hari pendek. Saya ulang, untuk kelas 12 MIA 1 dan 12 MIA 2 tugasnya adalah menjelaskan tentang pengertian tumbuhan hari panjang dan tumbuhan hari pendek. Dijelaskan seperti biasa di kolom komentar. Kemudian jangan lupa kasih nama dan juga kelas. Nah, berikutnya adalah faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan adalah suhu atau temperatur. Kalau sekarang kondisinya dingin, suhunya dingin atau temperaturnya dingin, itu juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Tapi tumbuhan akan tetap bisa berproduksi secara maksimal jika suhunya antara 10 sampai 30 derajat Celcius. Jadi masih aman lah. Kalau rata-rata sekarang masih 20 atau 23 atau 24 derajat, kita sudah merasa kedinginan. Nah, ternyata suhu itu
berperan penting dalam proses transpirasi, kemudian fotosintesis. Kalau di suhu yang panas, maka stomatanya juga tidak akan terlalu banyak membuka. Kalau terlalu membuka kan penguapannya itu semakin banyak. Jadi kalau ada tanaman di daerah gurun, maka dia akan semakin sedikit membuka stomatanya. Kemudian juga akan berperan dalam respirasi tadi, suhu dingin, suhu panas. Tadi sudah saya contohkan di gurun, kalau terlalu panas maka stomata akan berkurang dalam membuka, karena ini untuk mengurangi respirasi. Kemudian kerja enzim juga akan dipengaruhi oleh suhu. Nanti di bab berikutnya akan kita pelajari tentang metabolisme, tentang enzim, di mana enzim itu ada suhu maksimal atau suhu optimal. Yang berikutnya adalah dormansi biji. Kenapa tuh orang tua kita habis panen padinya atau gabahnya atau jagungnya, setelah dipanen dijemur, dikeringkan, karena untuk dormansi biji. Ingat dormansi kemarin apa? Bijinya ben turu, ben tidur gitu ya. Faktor eksternal berikutnya adalah pH atau derajat keasaman. Jadi pH yang bagus untuk menanam yaitu kisaran antara 8 sampai kisaran 6 sampai 8, atau normal lah, kisaran normal. Kalau terlalu asam ya tidak bagus, kalau terlalu basa juga tidak bagus. Kemudian oksigen. Oksigen ini perlu untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan juga. Atau udara di sini. Untuk apa toh di sini? Yang pertama untuk proses respirasi. Yang berikutnya adalah untuk oksidasi makanan. Yang berikutnya yang akan kita bahas adalah faktor yang terakhir adalah kelembapan. Nah, kelembapan itu berpengaruh karena akan menyebabkan banyak sedikitnya penguapan. Kemudian akan berpengaruh terhadap penyerapan unsur hara dan akhirnya memacu pada pertumbuhan. Kemudian kelembapan itu terjadi pada zat organik dan juga di dalam tanah. Yang paling terakhir dari yang terakhir adalah nutrisi. Jadi tadi terakhir, sekarang yang terakhir dari yang paling terakhir. Nutrisi dibagi dua, ada makronutrien dan juga ada mikronutrien atau nutrisi yang sangat banyak diperlukan oleh tumbuhan, dan yang mikronutrien adalah nutrisi yang kebutuhannya cukup sedikit. Oke. Di dalam makronutrien ada apa saja toh? Mari kita kupas, mari kita pelajari. Yang pertama, makronutrien itu yang penting harus ada karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, kalium, kalsium, fosfor, dan magnesium. Itu sangat penting sekali. Itu sangat penting sekali yang diperlukan oleh tumbuhan. Nah, ingat, karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan seterusnya. Nah, apa fungsinya? Kita lihat di sini. Contoh adalah yang mengandung karbon adalah CO2, karbon dioksida. Fungsinya adalah reaksi fotosintesis, penyusun bahan dasar senyawa. Ya, defisiensi jika kekurangan adalah pertumbuhan dan metabolisme akan terlambat. Jadi itu contoh atau ini tabel dari makronutrien, mulai dari kalsium, kemudian air, ada H2 dan O2 juga dan seterusnya. Silakan dibaca sendiri, bisa di screenshot untuk dipelajari. Nah, sekarang untuk yang mikronutrien itu adalah mulai dari Fe atau besi. Ya.
ada Cl, ada Cu dan seterusnya, ada zinc juga sama. Nah, fungsinya apa? Fungsinya apa di sini? Pertama adalah fungsinya adalah untuk mensintesis protein dan klorofil. Kemudian jika kekurangan, maka akan mengalami klorosis, daun bergaris dan kuning. Jadi kalau kekurangan ini menyebabkan fotosintesis itu akan gagal. Kalau gagal atau zat hijau daun gagal akan menyebabkan daun itu kekuningan. Baik, itu tadi penjelasan singkat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Saya ingatkan, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dibagi menjadi dua, ada faktor dari dalam atau internal dan faktor dari luar, yaitu eksternal. Faktor internal ada gen sama hormon. Kemudian faktor eksternal ada banyak tadi, mulai dari air, kemudian suhu, kelembapan udara, makronutrien, pH dan seterusnya. Untuk kelas 12 MIA 3 tugasnya adalah menjelaskan ulang tentang fungsi hormon pada tumbuhan. Dan 12 IIS tugasnya adalah menjelaskan faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Baik, terima kasih, selamat belajar, sampai berjumpa pada kesempatan berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.